Puji Tuhan, salam Bapak Ibu. Dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Biar sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan memuji, sebelum memuji kita akan datang untuk doa. Haleluya. Bapak dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami rindu untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami, Tuhan urapan-Mu mengalir bagi setiap kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pagi hari ini. Kami siap untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji dengan pujian Yesusku dasar. Tidak percaya Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang dasar bagi kita semua. Haleluya. Kita boleh terus di tahun yang baru ini, kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik di dalam setiap hidup kita. Apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita, andalkan Tuhan. Karena kita akan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa, Dia dasar bagi setiap kehidupan kita. Sekalipun melewati tantangan dan rintangan, kita terus andalkan Tuhan. Kita akan memuji dengan pujian waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kita terus percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. 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 Bila ku izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
siap dan kami percaya Kau mengurapi hamba-Mu di dalam urapan yang dari surga. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sangat baik. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah secara online. Sama-sama saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan boleh melayani saudara dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Toto yang memberi kesempatan bagi saya untuk melayani menyampaikan firman Tuhan. Doa saya supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi saya dan juga bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan secara online pada saat ini. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan secara online. Beberapa di antara kami yang masih harus mengikuti ibadah secara online di rumah, doa kami supaya kami semua diberkati. Bahkan mungkin ada di antara jemaat di berbagai tempat yang melihat, menyaksikan tayangan ini dan mendengarkan firman-Mu. Doa kami supaya Tuhan memberkati hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, biar Roh Allah bekerja dalam hidup setiap kami, membuat kami memahami serta membuat kami dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kami percaya pengurapan-Mu mengalir bagi kami hamba-Mu dan juga mengalir bagi semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terpuji akan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka kitab kita dari kitab 1 Timotius pasal 6. Kitab 1 Timotius pasal 6, saya akan membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan. Saudaraku, dari ayat firman Tuhan yang saya baca hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran tentang menikmati hidup di saat sekarang. Waktu yang lalu saya juga pernah menyampaikan tentang bagaimana kita menikmati hidup. Tapi hari ini saya menyampaikan sebuah tema menikmati hidup di saat sekarang. Saudara, terkadang dalam kehidupan orang itu terbagi dalam dua ekstrem. Ekstrem yang pertama adalah orang yang selalu hidup di masa lalu. Jadi kebanggaannya itu kebanggaan masa lalu. Ketika bertemu dengan orang lain, ya, selalu yang diceritakan adalah masa lalunya. Ya, apa yang telah dicapai dan diperbuat di masa-masa yang lalu.
Ya. Sebaliknya terkadang juga ada orang yang kemudian menyimpan kepahitan-kepahitan di masa lalu. Ya. Sehingga dia selalu mengeluhkan tindakan, perbuatan, tingkah laku atau apa yang diperbuat orang lain di masa lalu. Sebenarnya dimaksud dengan masa lalu itu adalah setiap waktu yang sudah kita tinggalkan. Sekian detik yang lalu juga sebenarnya adalah masa lalu, apalagi hari kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu masa lalu. Nah saudaraku, terkadang dalam kehidupan kita melihat orang-orang yang terus hidup di masa lalu, sehingga yang dirasakan adalah kesedihan, kekecewaan. Dia terus hidup dalam kekecewaan. Kenapa? Karena dia merasa kecewa, merasa sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh orang lain di hari yang lalu. Ya. Orang lain itu bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa menantu, bisa mertua, atau siapapun, bisa rekan kerja di kantor, ya, atau siapapun, bahkan rohaniwan, ya, mungkin perkataan dari rohaniwan itu mengecewakan, ya, dan sebenarnya itu sudah terjadi di masa yang lalu. Tetapi itu tetap saja dipikirkan dan kemudian dia menyimpan kekecewaan itu dalam hidupnya. Jadi dia hidup di masa lalu. Ya, jadi dia hidup di masa lalu. Jadi masa lalu terus mempengaruhi hidupnya, sehingga dia tidak bisa menikmati kehidupan di masa sekarang. Ya. Nah, saudaraku, hal yang kedua tentu adalah orang-orang yang hidupnya di masa depan. Ya. Jadi dia selalu berkata, ya, besok saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu, saya akan pergi ke sana, saya akan berbuat ini dan itu. Merencanakan sesuatu di masa depan itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa kita tidak boleh hanya merencanakan saja. Ya. Kadang ada orang yang berkata, saya mau melayani Tuhan besok, ya, kalau saya sudah sukses, saya akan melayani Tuhan, saya akan memberi. Kalau saya nanti sudah kaya, uang saya berlimpah-limpah, saya akan memberi. Ya, saya akan melakukan ini dan itu, tapi besok. Ya, pada sebenarnya secara jujur manusia itu tidak punya kuasa atas hari esok. Mungkin saudara berpikir hari ini saudara kuat dan sehat, ya, tetapi banyak orang yang sehat dan kuat tahu-tahu dipanggil oleh Tuhan. Berapa banyak diantara orang-orang yang habis olahraga, ya, tubuhnya tentu sehat, tahu-tahu jatuh dan dokter mengatakan dia sakit jantung. Padahal seharusnya kalau orang berolahraga kan jantungnya sehat, ya. Tapi faktanya seperti itu, dan itu tidak terjadi 1-2 orang, banyak orang. Bahkan juga tidak sedikit hamba Tuhan sedang dalam pelayanan menyampaikan firman, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Saya kenal seseorang, ya, dia sedang berdoa dalam sebuah ibadah, tahu-tahu ketika dia sedang berdoa, dia dipanggil oleh Tuhan. Saya punya teman seorang hamba Tuhan, dia sedang naik motor bersama dengan seorang jemaat. Sementara dia naik motor, tahu-tahu dia dipanggil oleh Tuhan. Ya, tapi untung, ya, bersyukur bahwa, ya, ketika motornya itu jalan, jatuhnya di pasir sehingga jemaat yang di belakang yang dibonceng itu tidak terluka. Kita tidak tahu, kita tidak punya kuasa atas hari esok. Maka itu sebabnya jangan hidup di hari esok. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita melakukan sesuatu, supaya kita menikmati hidup di masa sekarang. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu Alkitab tadi mengajarkan supaya kita menjadi orang-orang yang tidak suka cekcok.
Ya, ayat 4 dan 5 tadi sudah jelas berkata, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah tadi ya, mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya, nah saudaraku, orang yang menikmati hidup adalah orang yang menghindarkan diri dari segala macam percekcokan. Ya, jadi kalau saudara bisa menghindarkan diri dari percekcokan, maka saya percaya itu akan membuat saudara menikmati hidup. Ya, ketika ada salah paham, saudara berkata, ya udahlah, ya namanya manusia juga punya kekurangan, punya kelemahan. Ketika ada orang berbuat salah kepada saudara, saudara memaafkan mereka. Ya. Ketika ada orang yang merugikan saudara, saudara memaafkan mereka karena saudara yakin berkat itu datang dari Tuhan. Ya, dan Tuhan bisa mengatur segalanya begitu indah. Nah, saudaraku, ketika dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang tidak suka cekcok dengan siapapun, tidak suka pertengkaran, tidak suka bermasalah dengan orang lain, maka saya percaya dalam hidup ini kita pasti akan bisa menikmati saat sekarang. Ya, sekarang ketika saudara menjalani kehidupan ini, saudara pasti akan bisa menikmati hidup ketika saudara tidak suka ribut dengan orang lain. Tapi dalam faktanya kita melihat orang-orang yang suka sekali ya, cekcok dengan orang lain. Persoalan kecil dibesar-besarkan. Ya, dia merasa dirinya sudah sempurna. Padahal dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara dan saya, kita semua adalah sama-sama orang yang berdosa. Kalau dalam bahasa hukum, kita ini adalah napi, narapidana. Ya, di hadapan Allah kita ini orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, narapidana semua. Jadi narapidana kasus narkoba, narapidana kasus pencurian, narapidana kasus apalagi pembunuhan, ya, perampokan dan lain sebagainya. Semuanya itu sama-sama narapidana. Dan narapidana satu dengan narapidana yang lain tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina. Kenapa? Karena sama-sama narapidana. Saya kira hal yang lucu ketika narapidana kasus pembunuhan mengejek ya orang yang terjerat kasus perampokan. Kamu perampok, kamu sendiri bunuh orang. Ya. Nah, saudaraku, dalam hidup ini kita harus sadar diri kita adalah orang-orang yang sama-sama berdosa. Maka itu sebabnya dalam hidup ini mari kita belajar untuk tidak membesar-besarkan persoalan. Ya, ketika orang melakukan kesalahan, kita berkata mungkin dia khilaf. Ya, dan saya memberitahu saudara ya bahwa seringkali Allah mengizinkan orang lain melakukan kesalahan untuk memproses hidup saya dan saudara. Ketika orang lain melakukan kesalahan dan saudara tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa orang itu berbuat salah kepada saya? Sudah bisa mendengar suara Tuhan, dia pasti akan berkata, nah itu saya yang mengaturnya. Nah, kalau Tuhan yang mengatur orang lain melakukan kesalahan kepada saudara, kira-kira apa yang akan saudara buat? Apakah saudara akan terus protes sama Tuhan? Atau saudara akan ikhlas menerimanya? Saudara akan cekcok dengan orang itu? Atau saudara berpikir untuk menerima apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara? Alkitab mengajarkan kita untuk bisa menerima setiap keadaan. Ya. Dan tidak ada untungnya kita ribut dengan orang lain untuk urusan apapun.
Bahkan saat orang lain merugikan kita, tidak ada untungnya untuk kita cekcok dengan orang lain. Apalagi kalau sesuatu itu sama sekali tidak menguntungkan kita. Ya, buat apa kita ribut sama orang? Lebih baik kita damai saja dengan orang lain. Buat apa sudah ribut dengan istri atau suamimu yang tiap hari kumpul bersama? Ya, tidak ada untungnya. Ya, itu merugikan saudara. Maka sebabnya mari kita menghindari percekcokan supaya kita bisa menikmati hidup. Percayalah ketika saudara cekcok dengan orang lain, hatimu pasti gelisah. Ya, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Ya, saudara pasti akan kepikiran dengan masalah itu. Terus akan kepikiran. Saudara kerja juga pasti tidak akan konsentrasi. Dan itu merugikan saudara. Lebih baik hindari percekcokan dengan siapapun. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kita mengajarkan supaya kita suka ibadah. Ya, tadi ayat 6 mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, kita harus menjadi orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Itu akan membuat saudara pasti akan menikmati kehidupan di masa sekarang. Ya, karena dengan beribadah akan membuat saudara dekat dengan Tuhan. Saudaraku, sekarang ibadah sudah mulai dibuka dan mati gereja-gereja sudah mulai dibuka dan diizinkan untuk ibadah tatap muka. Ya, bagi kita yang punya kesempatan dan sudah bisa untuk beribadah tatap muka, jangan berdalih karena alasan-alasan tertentu. Ya, mari kita berusaha untuk beribadah secara tatap muka. Ya, ibadah online ini ditujukan karena kemarin-kemarin kita menghadapi situasi pandemi. Ya, sekarang situasi pandeminya sudah mulai berkurang. Ya, doa saya supaya kita semua tergerak untuk kembali lagi beribadah tatap muka. Karena kita butuh bertemu satu dengan yang lain, berinteraksi satu dengan yang lain, bersekutu, ya, saling berbagi satu dengan yang lain. Ya, maka sebabnya saya mendorong kita untuk kembali lagi beribadah tatap muka. Ya, supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan lebih khusyuk lagi dalam ibadah-ibadah kita. Nah, saudaraku, Alkitab mengajarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang suka ibadah, dan itu akan membuat kita menikmati hidup. Kenapa? Karena ketika kita beribadah menyembah Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan damai di masa sekarang. Alkitab tadi mengatakan ibadah itu memberi keuntungan buat saudara. Kita akan merasakan damai. Akan diberikan kekuatan secara rohani ya dari Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara menuntun kehidupan saudara. Ya. Nah, saudaraku, kita harus menjadi orang-orang yang suka beribadah. Beribadah secara bersama-sama dalam persekutuan. Atau juga ibadah secara pribadi. Ya, doa secara pribadi dengan Tuhan, sekutu, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kita, bersama dengan istri, bersama-sama suami, anak-anak. Ya, kita bisa berdoa bersama di sana, dan saya percaya itu akan membuat kita bisa menikmati hidup. Ya, sebabnya jemaat Tuhan, ya, mari kita giat dalam ibadah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibrani, ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi biar kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biar kita menjadi orang-orang yang giat dalam beribadah, ya, memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ya, itu akan membuat kita bisa menikmati hidup. Yang terakhir yang saya sampaikan, bagaimana kita bisa menikmati hidup di masa sekarang, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang merasa cukup. Ya, firman Tuhan mengatakan ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, jadi saudaraku, kita akan menikmati hidup di dunia ini ketika kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya berulang kali menyampaikan bahwa yang namanya manusia, ya, seringkali selalu merasa kurang. Tapi kalau kita menekan diri kita, ya, kalau kita melakukan firman Tuhan dengan berkata, saya cukup, berkat ini cukup bagi saya. Saudaralah yang punya kuasa atas uang dan berkuasa untuk mengatur berkat yang Allah berikan bagi saudara.
Ya, jadi seberapapun berkat yang Allah berikan bagi kita, kita atur sedemikian rupa. Bahkan kita memberikan standar yang sangat sederhana, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, jadi saudara kita kita mengajarkan kita supaya kita bisa betul-betul bisa menikmati hidup di saat sekarang. Ya, jadi asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, itu akan membuat kita bisa menikmati hidup. Ya, memang ada orang-orang yang dalam hidup ini selalu merasa nggak cukup, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Akibatnya sebagaimana tadi firman Tuhan mengatakan, mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebenarnya ketika orang mengeluh kurang itu bukan Tuhan tidak memberkati, tapi karena ambisinya yang terlalu besar. Dia ingin menjadi orang-orang yang kaya atau bahkan cepat kaya. Ya, akibatnya dalam hidup ini justru dia tidak menikmati. Ya, dia tidak menikmati hidup di masa sekarang. Ya, karena pikirannya ketika diberkati Tuhan, ini kok sedikit nih berkatnya ini. Ketika diberkati kok sedikit ini berkatnya. Seorang istri yang diberi jatah oleh suaminya, dijatah sekian, kurang Pak ini Pak, dijatah sekian, kurang ini Pak, dan terus kurang. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, segala berkat yang diberikan oleh Tuhan itu kita atur sedemikian rupa, sehingga itu mencukupi segala kebutuhan hidup kita sehari-hari. Janganlah kita selalu memandang ke atas kepada orang-orang yang lebih dari kita. Pandanglah orang-orang yang ada di bawah kita. Ada banyak orang yang hidup dalam kesusahan, kesulitan, ya, orang-orang yang sampai hari ini mungkin mereka tidak punya tempat tinggal. Jadi kalau saudara tidur di tempat yang sederhana, ya, mungkin tidak terlalu nyaman, panas, ya, atau kalau malam sangat dingin, ya, ingatlah masih banyak orang-orang yang tinggal di emper-emper toko, yang mereka juga keadaannya sangat menyedihkan. Ya, ada orang-orang yang tinggal di gerobak, itu mungkin juga sempat viral beberapa tahun yang lalu. Orang-orang yang tinggal di atas gerobak karena memang tidak punya uang untuk sekedar menyewa tempat kos saja. Ya. Nah, saudaraku, ada banyak orang yang sedang dalam kesulitan dan kesukaran. Jadi kalau kita masih punya tempat tinggal, maka nikmati. Betul-betul itu adalah anugerah dan berkat Tuhan buat saudara. Apapun keadaan saudara hari, bahkan mungkin ketika tempat tinggal saudara itu masih kontrak atau kos, ya, atau mungkin saudara nunut orang lain, bersyukurlah. Ya, masih ada tempat di mana kita bisa tinggal. Seberapapun berkat yang saudara terima dari Tuhan, bersyukurlah. Ya, ada banyak orang yang sedang dalam kesusahan. Ya, ada orang yang sakit hari ini, ada orang yang tertimpa bencana. Berarti lalu kita mendengar kisah menyedihkan ketika gunung Semeru meletus. Ya, ada orang yang meninggal karena terkena abu vulkanik, ya, di rumahnya. Jadi rumahnya tertimpa abu vulkanik itu dan akhirnya mereka meninggal dan korbannya begitu banyak. Di beberapa tempat ada angin puting beliung sehingga banyak orang juga yang menjadi korban. Jadi kalau saudara keadaannya hari ini baik-baik saja, apalagi kemarin dalam menghadapi pandemi ada banyak juga orang-orang yang kemudian dipanggil oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau saudara hari ini masih hidup, masih bisa bernafas, bersyukurlah dan nikmati hidup saudara. Seberapapun yang saudara bisa nikmati hari ini, baik makanan saudara, pakaian saudara, tempat tinggal saudara, fasilitas saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena Allah memiliki takaran yang berbeda-beda untuk setiap orang. Kalau berkat saudara segini, ya udah diatur oleh Tuhan, itu pasti akan saudara terima segini. Tapi kalau sudah berkatnya memang diatur oleh Tuhan besar, saudara juga akan terima besar. Tapi ingatlah, berkat yang diberikan oleh Tuhan itu hanya titipan saja dari Tuhan. Ya, dan ingatlah ada banyak orang juga yang membutuhkan, ya, uluran tangan saudara, sehingga berkat itu tidak saudara nikmati sendiri, tapi berbagilah dengan orang lain. Nah, saat berbagi itu, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, ketika saudara ingin memberi dan berbagi kepada orang lain, jangan nunggu sampai saudara merasa diri saudara sebagai orang kaya.
karena tidak ada seorang pun yang merasa dirinya kaya. Ya, kebanyakan orang kan berkata saya kurang kok, saya masih kurang kok. Maka sebabnya belajar berbagi sesuai dengan kondisi yang ada hari ini. Ya, sisihkan sebagian berkat itu untuk orang lain. Saya mungkin bisa mulai dengan jimpitan, ya, jimpit beras sedikit, kemudian dibagikan kepada tetangga yang kekurangan, yang nggak bisa makan. Apalagi di situasi pandemi, ada keluarga-keluarga yang mungkin nggak bisa makan karena nggak punya beras, ya. Dan sedikit berkat yang sudah berikan itu akan bermanfaat untuk mereka. Oleh sebabnya jemaat Tuhan, cukupkan diri dengan apa yang ada, itu akan membuat hidupmu bahagia dan saudara akan menikmati hidup di masa sekarang. Ya, hiduplah hari ini. Maka teman-teman mengatakan pada hari ini ketika engkau mendengar firman-Nya. Ya, itu artinya nikmati hidupmu sekarang. Tinggalkan hari esok. Ya. Dan jangan lakukan sesuatu besok, tapi lakukan sekarang. Ketika saudara tahu apa yang baik, lakukan sekarang. Jangan tunggu besok. Ya. Karena Allah ingin saudara melakukan sesuatu yang benar dan baik hari ini. Tahun 2022 sudah kita masuki. Ya, saudara semangat menjalani hidup di tahun ini, dan kiranya saudara betul-betul mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, nikmati hidupmu sekarang, lakukan yang terbaik yang bisa saudara lakukan, dan tinggalkan hal-hal yang buruk di masa lalu. Apa sudah terjadi kemarin, lupakan. Kegagalan saudara di masa lalu, lupakan. Ya, hari ini Allah menyiapkan hal-hal yang baik dalam hidup saudara di tahun 2022. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang kami renungkan bersama pada saat ini. Doa kami supaya kami semua diberkati, sehingga kami diberi kemampuan untuk menikmati hidup di masa sekarang. Biar kami tidak hidup di masa lalu atau di masa depan. Sebab kami hidup di hari ini, di masa sekarang, di waktunya Tuhan hari ini. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami akan menjadi berkat untuk orang lain. Hidup kami akan memuliakan Tuhan. Mampukan kami untuk menjauhi segala percekcokan. Mampukan kami untuk berdamai dengan semua orang. Mampukan kami untuk betul-betul rajin, setia dalam ibadah, ibadah pribadi atau ibadah bersama. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Rasa cukup dengan segala berkat yang Allah berikan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Allah masih menyiapkan hal yang luar biasa di masa depan. Tapi biar kami mencukupkan diri dengan apa yang ada hari ini. Bahkan kami juga memberikan diri kami berbagi berkat dengan orang lain. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman. Tolong supaya kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati berikan damai Tuhan bagi negara kami. Bahkan pulihkan negeri ini dari keadaan pandemi yang ada. Doakan secara ekonomi negeri ini akan semakin dipulihkan dan dipulihkan. Berkati Tuhan, berkati para pemimpin yang ada, dan mereka diberi hikmat untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, dan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga tidak menyalahgunakan jabatan yang Allah percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman. Ada pekerjaan Tuhan di CKM Purwokerto dan semakin bertumbuh dan maju. Engkau punya rancangan yang baik atas gereja dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengangkat tangan kita masing-masing. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu berdoa. Bapak yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami tiba saatnya untuk kita menabur. Biar apa yang akan kami tabur, biar berkat Tuhan boleh tercurah bagi setiap kami semua. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan berkat-Mu dan Kau senantiasa melimpahkan bagi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Dengan pujian tiada berkesudahan kasih setia Tuhan.